private contractor. I can get inside the Ukrainians. Swear manual. There's a yes or that. No reason to be nervous. Di awal film kita dibawa ke negara Ukraina. Di sana terlihat sekelompok mafia yang sedang membantai para ilmuwan di sebuah laboratorium. Ternyata tujuan para mafia ini adalah mencuri senjata AI yang baru saja diciptakan oleh para ilmuwan tersebut. Diberitahu kalau senjata AI itu adalah senjata super canggih yang bisa menghancurkan daratan Eropa. 2 hari kemudian memperlihatkan seorang agen bernama Nathan yang saat itu sedang mendatangi gedung Menteri Pertahanan. Saat mereka bertemu, ternyata si menteri akan memberi misi kepada Nathan, yaitu merebut kembali senjata AI yang kemarin dicuri oleh para kelompok mafia. Si menteri juga menjelaskan jika senjata itu sampai jatuh ke tangan yang salah, maka dipastikan seluruh daratan Eropa akan hancur dalam waktu sekejap. Mendengar hal tersebut, Nathan pun menyetujui perintah si menteri dan mereka langsung mengatur strategi untuk memulai misinya. Di sini Nathan memperlihatkan foto seorang mata-mata terbaiknya yang bernama Fortune Orson. Nathan menjelaskan kalau Orson adalah mata-mata terbaiknya, yang ketika menjalankan misi dari Nathan Orson tidak pernah gagal. Nathan berniat akan merekrut Orson untuk memimpin misi perebutan kembali senjata AI tersebut. Sayangnya si menteri menolak Orson, karena bayaran Orson sangatlah mahal. Di sini si menteri menyarankan agar Nathan memakai jasa seorang mata-mata yang bernama John saja. Nathan menjawab kalau John sekarang telah bekerja untuk seseorang bernama Agent Mike. Ternyata Mike itu merupakan saingan Nathan karena mereka sama-sama agen yang hebat. Jadi tidak mungkin Nathan memakai jasa John yang sekarang sedang bekerja untuk Mike. Pada akhirnya mau tidak mau, si menteri menyetujui Orson yang akan menjadi timnya Nathan. Pada hari itu juga Nathan langsung berangkat ke Afrika untuk mendatangi Orson yang sedang berlibur. Sesampainya di sana, Nathan langsung menemui Orson ini orangnya. Nathan mengatakan kalau dirinya mempunyai misi untuk Orson, yaitu merebut kembali senjata AI yang telah dicuri oleh kelompok mafia. Sayangnya Orson menolak, karena saat ini ia masih sedang berlibur. Nathan pun menjelaskan kalau senjata AI itu bisa menghancurkan daratan Eropa hanya dalam waktu beberapa menit. Maka jika Orson menolak misi ini, dipastikan seluruh Eropa akan hancur dalam waktu beberapa hari ke depan. Mendengar hal tersebut, akhirnya Orson mau mengambil misi itu karena keluarga Orson juga tinggal di Eropa. Dengan cepat mereka berdua pun langsung terbang ke Madrid, Spanyol, untuk memulai misinya. Ketika pesawat mendarat, terlihat ada 2 orang yang sudah menunggu mereka dan 2 orang ini, bernama TJ dan Sarah. Ternyata TJ dan Sarah diperintah juga oleh Nathan untuk membantu Orson menjalankan misinya. Diberitahu kalau TJ ini adalah seorang sniper hebat, sementara Sarah adalah seorang peretas yang sangat handal. John didn't have a personality. Like Mike, but Mike is good. Setelah mereka saling mengenal, dengan cepat mereka langsung memulai misinya yaitu merebut hard drive dari seorang kurir yang sudah tua. Di sini Orson memerintah Sarah untuk meretas CCTV yang ada di sana. Sedangkan Orson dan TJ akan memantau si kurir dari jarak dekat. Awalnya misi mereka berjalan dengan mulus, hingga mereka berencana menggiring si kurir itu untuk menuju ke tempat yang sepi. Sayangnya di sana juga ada tim Mike si agen saingan Nathan. Ternyata Mike juga sedang mengincar hard drive tersebut. Di sini tim Mike langsung memanipulasi CCTV yang sedang diretas oleh Sarah. Untungnya Sarah langsung menyadari hal itu dan bergegas mengatakannya kepada Orson. Akhirnya Orson menyadari kalau mereka itu adalah anak buah Mike si agen saingan Nathan. Kemudian Sarah juga memberitahu Orson kalau sekarang ada 2 orang mencurigakan di belakang Orson, hingga inilah yang dilakukan Orson. Setelah itu Orson pun langsung pergi keluar karena dia akan menangkap si kurir saat ini juga. Namun sayangnya ada beberapa anak buah Mike yang sudah mendahului Orson, hingga terjadi keributan. Exit door F, Pincer. On it, boss. Smells like TJ. Nathan, what the fuck are they? I don't. I trust her. We have a 3-hour What's in your pockets? Peepers peeled. Hands flying. Dengan cukup mudah Orson berhasil melumpuhkan mereka semua. Can you hear it? Kemudian Orson langsung dijemput oleh Nathan, sembari membawa paksa si kurir itu agar masuk ke dalam mobil Nathan. Di tengah perjalanan, si kurir yang sudah tua malah terkena serangan jantung. Sebelum si kurir tewas, Nathan pun langsung meminta hard drive-nya kepada si kurir karena hanya barang itulah yang Nathan inginkan sekarang.
Pada akhirnya si kurir memberikan hard drive tersebut dan mengatakan, kalau Nathan ingin mengetahui di manakah senjata AI sekarang, Nathan harus berpura-pura menjadi si kurir, lalu menemui orang yang akan membeli hard drive tersebut. Ternyata orang yang akan membeli hard drive itu belum mengetahui wajah si kurir, sehingga dia tidak akan mencurigai Nathan ketika menyamar menjadi si kurir. Kemudian si kurir pun tewas. Di waktu yang sama, tiba-tiba datang Mike dan kelompoknya yang juga menginginkan hard drive tersebut. Terlihat kelompok Mike yang membuka paksa mobil Nathan. Sedangkan di dalam mobil, dengan cepat Nathan langsung mengkopan data dari hard drive si kurir tadi ke laptop miliknya. Untungnya ketika pintu mobil berhasil dijebol, Nathan sudah berhasil mengkopan seluruh data tersebut. Karena tidak ingin membuang waktu, Nathan langsung memberikan hard drive itu kepada Mike, mengingat Nathan sudah mengkopan seluruh isi dari hard drive itu, dan hard drive-nya juga tidak akan bisa dibuka karena memakai sandi. Let's go. Setelah Mike dan kelompoknya pergi, Sarah menghubungi Nathan dan mengatakan kalau mau tidak mau Nathan harus menyamar menjadi si kurir. Karena dengan hal itulah Nathan bisa mengetahui siapa orang yang akan membeli hard drive itu. Jika Nathan sudah mengetahui orang yang akan membeli hard drive-nya, maka dipastikan orang itulah yang sekarang memiliki senjata AI yang sedang mereka cari, karena ternyata isi dalam hard drive itu berisi cakra untuk mengaktifkan senjata AI tersebut. Tanpa menunggu lama, Nathan pun langsung pergi ke kafe, kemudian ia menyamar menjadi si kurir untuk menemui orang yang akan membeli hard drive-nya. Terlihat juga Sarah dan Orson yang mengawasi Nathan dari jarak jauh, melalui kamera yang sudah dipasang di kacamata Nathan. Hingga ketika si pembeli menghampiri Nathan, Sarah langsung bisa mendeteksi wajah si pembeli dan menemukan data lengkapnya. Ternyata si pembeli hard drive itu bernama Ben Harris, yang merupakan seorang pengacara bos mafia terkaya bernama Simon. Mendengar nama Simon, Orson mengatakan kalau Simon adalah bos mafia penjual senjata ilegal. Simon juga adalah mafia yang paling kejam dan sangat ditakuti oleh para mafia lainnya. Kemudian Sarah terus membuka detail data-data Simon dan menemukan informasi kalau Simon sangatlah mengidolakan salah satu artis di Amerika yang bernama Denny. Pada akhirnya Sarah mempunyai ide kalau dirinya akan membawa paksa Denny si artis Amerika untuk menipu Simon. Ketika Nathan sudah kembali ke markas mereka, Sarah langsung membawa Nathan dan semua timnya untuk terbang ke Amerika malam itu juga, yaitu untuk menjemput paksa Denny si artis. Danny Francesco, the movie star. Keesokan harinya, Nathan, Orson dan Sarah sampai di salah satu bandara yang ada di Amerika. Nathan dan Sarah akan menunggu di bandara itu, sedangkan Orson akan masuk ke pesawat pribadi Denny, yang ternyata Denny sedang berada di pesawat pribadinya. Sesampainya di dalam, Orson mencoba membujuk Denny agar ikut bersama mereka dengan cara baik-baik. Namun Denny malah menolak, hingga terpaksa Orson menunjukkan sebuah tablet, yang di dalamnya berisi video panas Denny dengan kakak iparnya. Karena takut video itu disebarkan lalu viral, akhirnya Denny mau menuruti semua permintaan Orson. Pada hari itu juga Orson dan Sarah langsung terbang kembali ke Spanyol, untuk mempertemukan Denny dengan Simon si bos mafia. Sesampainya di sana mereka langsung menuju ke sebuah pesta yang sedang diadakan oleh Simon di tengah kapal pesiar. Ketika mereka masuk ke kapalnya, Orson dan Sarah memerintah Denny untuk mendekati Simon lalu mengalihkan perhatiannya. Sedangkan mereka berdua akan menggeledah semua tempat ini, yaitu untuk mencari informasi di manakah Simon menyimpan senjata AI-nya. Is that Danny Francesco? Ketika Simon melihat Denny, Simon langsung terkejut karena artis idolanya selama ini, kini hadir di acara pestanya. Simon pun langsung menyambutnya dengan sangat baik lalu mengajak Denny mengobrol. Berpindah ke Sarah dan Orson yang saat ini masih mencari informasi tentang senjata AI tersebut. Namun mereka tak sengaja melihat salah satu anak buah Mike si agen saingan Nathan, yang juga berada di pesta itu. Orson pun langsung sadar jika saat ini Mike juga sedang memburu Simon yaitu untuk mendapatkan senjata AI-nya. Dengan cepat Orson langsung memerintah Sarah untuk memasang alat penyadap suara di ruang pribadi Simon, sedangkan Orson sendiri akan menghajar si anak buah Mike tadi. Setelah berhasil memasang alat penyadapnya, Sarah hampir ketahuan oleh Ben Harris si pengacara Simon. Untungnya Sarah sangat jago berakting hingga ia pun berhasil mengelabui Ben Harris. The paradox is that there is beauty. I'm gonna head back. Have a great night. You too. Kemudian Sarah kembali ke ruangan atas untuk menemui Denny yang masih mengobrol dengan Simon.
Di sini Sarah mengaku kalau dirinya adalah pacar Danny. Mendengar hal tersebut, Simon langsung mengundang Danny dan Sarah agar datang ke villanya yang ada di Turki untuk berlibur beberapa hari. Tak lama setelah itu datang rekan bisnis Simon yang langsung mengajak Danny untuk berfoto. Di waktu yang sama, datang juga Orson yang baru menghabisi anak buah Mike tadi. Di sini Orson langsung mengajak Danny dan Sarah agar segera pergi dari tempat ini. Adegan berpindah ke Nathan dan TJ. Terlihat saat ini mereka sedang mendengarkan Simon dan rekan bisnisnya yang sedang membicarakan senjata AI-nya, menggunakan alat penyadap suara yang tadi dipasang Sarah. Di sini Nathan berhasil mendapat informasi kalau senjata AI itu akan dijual oleh Simon dengan harga $10 miliar. Namun sayangnya Simon tidak mengatakan siapa orang yang akan membeli senjata AI itu. Keesokan harinya, Nathan, Sarah, Orson, dan TJ pun berkumpul untuk membahas siapa yang akan membeli senjata itu dari Simon. Karena tidak menemukan titik terang, akhirnya Orson nekat akan mendatangi rumah rekan Simon, yaitu untuk mencuri data-data orang yang akan membeli senjata AI tersebut. Our biotech billionaires are buying up an awful lot of gold. Canon install via thumb drive. Malam harinya terlihat Orson yang sudah berada di rumah rekan Simon. Diam-diam Orson masuk dengan membawa gas bius. Terlihat juga Sarah yang membantu Orson dengan meretas CCTV yang ada di rumah tersebut. Hingga pada akhirnya Orson berhasil mengalirkan gas itu lewat saluran udara. They're not gonna wake up anytime soon. Setelah semua orang yang ada di rumah itu pingsan, dengan santai Orson masuk ke rumah tersebut. Dengan panduan dari Sarah, Orson berhasil membuka brankas, lalu mengkopi semua data yang ada di laptop si rekan Simon. Setelah selesai mengkopi semua datanya, Orson langsung mencuri barang berharga di rumah itu agar ketika mereka sadar, mereka mengira kalau hal ini adalah murni perampokan. Namun ketika Orson akan pergi, ia harus ketahuan oleh dua penjaga dan inilah yang dilakukan Orson. Setelah berhasil melumpuhkan kedua penjaga itu, Orson pun langsung pergi dari rumah tersebut. Pagi harinya terlihat tim Orson yang sedang berkumpul untuk mengecek data yang semalam Orson curi. Sayangnya setelah Sarah lama mencari, mereka tidak menemukan satupun nama pembeli yang akan membeli senjata tersebut. Kemudian Sarah kembali meretas rekaman suara Simon, yang saat ini sedang dihubungi oleh tangan kanannya. Si tangan kanan mengatakan kalau rumah rekan Simon semalam ada yang merampok. Melihat hal tersebut, Sarah langsung mengecek wajah tangan kanan Simon. Di sini Sarah berhasil menemukan informasi kalau si tangan kanan adalah pejabat pemerintah Turki. Si tangan kanan juga akan mengadakan pertemuan rahasia dengan Simon besok siang. Mendengar hal tersebut, Nathan memerintah Sarah dan Danny agar menerima undangan dari Simon saat di pesta kemarin, yaitu untuk berpura-pura berlibur di Turki. Singkat cerita kini Sarah dan Danny sudah berada di Turki. Terlihat Simon yang menyambut mereka dengan sangat baik. Di sini Simon langsung memamerkan semua koleksi mobil antiknya. Kemudian Danny mendekati mobil warna merah dan sepertinya Danny tertarik dengan mobil itu. Simon yang melihat itu, ia pun langsung memberikan mobil tersebut kepada Danny. Di sini Danny berpura-pura mengajak Simon agar mengetes mobil itu bersama Simon. Setelah Simon dan Danny pergi, Sarah langsung pergi ke ruang pribadi Simon untuk meretas lagi komputernya. Namun sayangnya Sarah menyadari kalau di sana ada CCTV yang sedang dipantau langsung oleh asisten pribadinya Simon. Dengan cepat Sarah langsung pindah ke ruangan lain untuk meretas dulu CCTV yang sedang dipantau itu. Di sisi lain memperlihatkan Orson dan TJ yang saat ini sedang memantau pergerakan si tangan kanan Simon. Ketika mereka sedang fokus memantau, Orson menyadari kalau di sana juga ada Mike yang sedang memantau tangan kanan Simon. Kembali ke Sarah yang sekarang telah berhasil meretas CCTV dan meretas komputer Simon. Di sini Sarah menemukan fakta, kalau ternyata senjata yang akan Simon jual adalah senjata AK-47 bukan senjata AI yang selama ini mereka cari. Sarah pun langsung menghubungi Nathan dan memberitahu semuanya. Terlihat Nathan yang sangat kecewa karena selama ini mereka telah salah orang. Kemudian Nathan langsung menghubungi Orson yang sedang membuntuti Ben Haris si pengacara Simon. Di sini Nathan mengatakan semuanya dan meminta Orson agar pulang saja karena mereka sudah salah orang. Namun Orson yang yakin kalau Simon lah orang yang telah mencuri senjata AI itu, ia pun tetap mengikuti Ben Haris sampai ke apartemennya. Di sini Ben Haris sudah menyadari kalau dirinya sedang dibuntuti. Dengan cepat Ben Haris langsung mengirim pesan kepada Simon kalau dirinya sedang dibuntuti oleh seseorang.
TJ yang sudah menyadap ponsel Ben Haris, ia pun langsung memberitahu Orson kalau dirinya sudah ketahuan dan lebih baik pergi saja. Namun Orson yang tetap nekat, ia pun tetap pada pendiriannya hingga terjadi keributan. Ketika Orson sibuk bertarung, terlihat Ben Haris yang kabur menggunakan sebuah motor. Namun dengan sigap Orson langsung mengejarnya hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Pada akhirnya Ben Haris berhasil menaiki lift untuk pergi ke atas gedung. Orson yang tidak menyerah begitu saja, ia pun terus mengejarnya dengan menaiki tangga. Sesampainya di atas gedung, Ben Haris meminta kepada salah satu orang di sana untuk difotokan. Namun ternyata Ben Haris memasukkan ponselnya ke jas orang itu, karena ia sudah menyadari kalau ponselnya telah disadap. Kembali ke Orson yang kini baru sampai di atas gedung. Di sana ia sedikit kebingungan karena titik lokasi Ben Haris tepat di atas gedung ini, namun Ben Haris tidak ada di sana. Kemudian Orson melihat ke bawah dan menemukan orang tadi yang sudah tewas. Di sini Orson baru menyadari kalau Ben Haris sudah menjebaknya dan tiba-tiba. Setelah Ben Haris tewas, TJ langsung datang lalu memasukkan jasad Ben Haris ke mobilnya sembari menjemput Orson. Sesampainya di markas Nathan, terlihat mereka semua sedang berkumpul untuk membahas Simon. Namun tiba-tiba Nathan dihubungi oleh si Menteri Pertahanan yang mengabarkan kalau Simon memanglah tidak mempunyai senjata AI yang sedang mereka cari. Namun Simon mempunyai kata sandi hard drive yang isinya adalah cakra untuk mengaktifkan senjata itu. Beberapa jam lagi Simon menugaskan Ben Haris untuk menjual kata sandi hard drive itu kepada seseorang yang pastinya mempunyai senjata AI. Namun untungnya Simon belum mengetahui jika Ben Haris sudah tewas dihabisi Orson. Dan si pembeli juga belum mengetahui wajah Ben Haris karena mereka hanya komunikasi lewat telepon. Mendengar hal tersebut, Orson langsung mempunyai ide kalau dirinya akan menyamar menjadi Ben Haris, lalu merebut senjata AI tersebut. Beberapa jam kemudian Orson pun menemui si pembeli dengan menyamar menjadi Ben Haris. Di sana terlihat juga ketika Orson menghubungi Simon, Sarah merubah suara Orson menjadi suara Ben Haris. Alhasil Simon pun terkecoh dan tidak menyadari yang sedang berbicara dengannya bukanlah Ben Haris. Kemudian Orson pun dibawa untuk menuju ke lokasi transaksi sandi hard drive itu. Ketika akan sampai di lokasi, terlihat TJ yang membuntuti mereka dari belakang lalu pergi menuju tempat sepi, karena ia akan menjadi sniper untuk melindungi Orson. Orson sendiri kini sudah bertemu dengan si pembeli sandi hard drive, atau orang yang mempunyai senjata AI. Di sini si pembeli langsung meminta Orson untuk memasukkan 15 kata sandi hard drive-nya lalu mengaktifkan senjata itu. Namun Orson yang tidak mengetahui sandinya, ia pun langsung menghubungi Simon untuk menanyakan sandi tersebut. Yes, Benjamin Bunny. Mr. Simmons. Just wait for the system to go online. Just wait. This is transferring now, ready for the 15-digit passcode. Right. Terlihat Simon yang belum menyadari kalau itu Orson, ia pun langsung menyebutkan kata sandinya hingga transaksi itu pun berhasil. Namun ketika Orson akan merebut senjata itu, tiba-tiba ada dua anak buah Simon yang menyadari kalau Orson adalah orang yang dulu pernah menghajar mereka. Untungnya dengan sigap TJ langsung mengambil tindakan, hingga terjadi pertempuran. Kembali ke Orson yang saat ini mencoba kabur menggunakan mobilnya. Namun tiba-tiba satu helikopter datang dan langsung menyerang Orson secara membabi buta. Terlihat Orson pun berhasil terpojok hingga ditangkap. Ternyata pasukan yang menyerang Orson adalah Agent Mike dan para anak buahnya. Terlihat Mike juga berhasil menangkap si pembeli sandi hard drive tadi lalu menghabisinya. Di sisi lain terlihat Sarah yang baru berhasil menggagalkan transaksi tadi lalu kabur bersama Denny. Setelah itu Mike pergi menaiki helikopternya, sambil membawa senjata AI yang berhasil ia rebut.
Di tengah perjalanan, Mike memerintah para anak buahnya untuk menghabisi Orson juga. Untungnya dengan sigap, TJ berhasil menembak mereka dari jarak jauh, hingga Orson pun berhasil selamat. Adegan berpindah ke Simon yang baru menyadari kalau Ben Harris sudah tewas dan Sarahlah yang sudah meretasnya. Ia pun memerintah semua anak buahnya untuk memburu Sarah dan Danny, hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran, Sarah berhasil membuat satu mobil anak buah Simon terjun ke jurang. Kemudian Danny dan Sarah segera menancap gas untuk kabur dari kejaran anak buah Simon yang lain. Kembali ke Orson dan TJ yang saat ini sedang menaiki helikopter. Di sini Orson berniat menyelamatkan Sarah dan Danny dari kejaran semua anak buah Simon. Hingga ketika mobil Sarah keluar dari terowongan, inilah yang dilakukan Orson. Tak lama kemudian, Nathan menghubungi Orson dan mengabarkan kalau Agent Mike ternyata tidak bekerja untuk pemerintah. Nathan berasumsi kalau saat ini Mike sengaja mencuri senjata AI tadi, karena ia berniat tidak baik. Mendengar semua itu, Orson mempunyai ide untuk mendatangi Simon, lalu mengajaknya bekerja sama. Di sini Nathan sempat meragukan rencana Orson itu, namun Orson mampu meyakinkan Nathan, hingga ia pun diizinkan untuk mendatangi markas Simon. Sesampainya di sana, Orson langsung mengatakan kepada Simon kalau dirinya mengajak Simon bekerja sama yaitu untuk merebut kembali senjata AI yang baru saja direbut Mike. Terlihat Simon yang menolak, karena mereka semua sudah menyerang Simon. Namun karena Danny yang membujuk, akhirnya hati Simon luluh dan bersedia untuk membantu Orson. Well, how can I say no? Malam harinya Simon menunjukkan Danny perihal kepada siapa Mike akan menjual senjata AI tadi. Sedangkan Orson, TJ dan Sarah terlihat akan menyerang Mike di markasnya. Di sini Sarah berhasil meretas semua alat komunikasi para penjaga, hingga Orson TJ langsung menyerang semua penjaga Mike yang ada di sana. Kembali ke Simon yang saat ini membawa Danny ke lokasi transaksi penjualan senjata AI yang sedang dilakukan oleh Mike. Ternyata Mike akan menjual senjata itu kepada salah satu rekan Simon yang dulu pernah bekerja sama dengannya. Terungkap fakta kalau Mike dan rekan Simon telah bekerja sama untuk menghancurkan Eropa karena mereka ingin membuat mata uang dunia menjadi berantakan. Terlihat Simon yang terus mengganggu transaksi itu. Sedangkan Orson dan TJ terus membantai semua anak buah Mike yang ada di luar. Adegan kembali ke Simon. Dengan kecerdasannya, Simon berhasil mengadu domba antara Mike dan rekannya, hingga mereka saling membantai. Ketika Orson naik ke atas untuk membawa senjata AI, ia sangat terkejut karena melihat semua orang sudah tidak bernyawa. Di waktu yang sama, tiba-tiba Orson diserang oleh Mike yang masih selamat, namun inilah yang dilakukan Orson. Dengan cukup mudah Orson berhasil menghabisi Mike, kemudian pergi sambil membawa senjata AI tersebut. Keesokan harinya, terlihat Orson, Sarah dan TJ pergi ke Doha untuk menemui Nathan, yaitu untuk memberikan senjata AI itu. Terlihat Nathan yang sangat bangga kepada mereka, hingga Nathan pun memberikan misi lagi dengan bayaran 3 kali lipat dari sebelumnya. Namun Orson menolak semua itu, karena mereka berniat akan berlibur di Turki mengingat mereka sudah bersahabat dengan Simon. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.